Tidak, Yudas tidak disalib. Yudas bukan pengganti, ada seseorang lain. Aduh, entai kadang-kadang ya. Oh ya, salam teman-teman semuanya dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Nah teman-teman semuanya, pada bagian ini saya akan mencoba menanggapi kedua mualaf ini. Yang pertama adalah si Kainama dan yang satunya si tante yang cantik ini, dimana mereka berdua membangun satu opini, dimana Kainama mengatakan bahwa yang disalib itu adalah bukan Yesus ya, tetapi yang disalib itu adalah orang yang diserupakan. Itu juga dengan tante yang cantik ini, dia juga mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalib, tetapi ada orang yang diserupakan. Tetapi yang menjadi permasalahan teman-teman semuanya mengenai orang yang diserupakan ini, Ustadz Kainama mengatakan bahwa orang yang diserupakan itu bukan Yudas, tetapi si tante cantik ini dia mengatakan bahwa orang yang diserupakan itu adalah Yudas. Jadi ada sebuah namanya kebingungan, kontradiksi antara orang-orang ini. Ya, mereka saling berdebat karena mereka tidak punya data yang valid untuk hal ini. Nah teman-teman semuanya, seperti apa cuplikan videonya? Marilah kita lihat tayangan yang berikut ini. Kaum Yahudi tidak berhasil membunuhnya. Mereka tidak pula berhasil menyalibnya. Ada orang lain yang diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa atau yang mereka anggap sebagai Yesus. Dialah Yudas Iskariot. Dialah Yehusa yang ditangkap tentara Yahudi yang membenci Nabi Isa. Kemudian mereka menyalib di tiang Golgota. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, pada tahun 324, tepatnya di sebuah kota di Nisea, ini adalah kota di bagian negara Turki yang sekarang sudah menjadi berubah namanya menjadi Istanbul. Pada tahun tersebut telah terjadi pertemuan para pendeta. Dan mereka semua para pendeta bersepakat bahwa Nabi Isa atau yang mereka sebut dengan Yesus adalah anak Tuhan. Padahal semua itu tidak disebutkan di dalam kitab suci Injil. Tidak ada di dalam wahyu Allah. Dalam pertemuan para pendeta ini, mereka merubah kalimat-kalimat yang ada di dalam kitab suci sesuai dengan hawa nafsu mereka sendiri, sesuai dengan kemauan mereka sendiri. Mereka kaum Yahudi ini tidak berhasil membunuh Nabi Isa atau Yesus. Jadi murid kalau ketemu guru cium jidatnya. Ini yang dilakukan Yudas kepada Yesus Kristus, yang lalu ada timbul pemikiran bahwa Yudas disalib. Yudas disalib. Tidak, Yudas tidak disalib. Yudas bukan pengganti, ada seseorang lain. Aduh, entai kadang-kadang ya. Nah itu dah teman-teman videonya, dimana tadi si Kainama mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalib, tetapi ada orang yang diserupakan ya. Tetapi pandangan si Kainama ini, orang yang diserupakan itu bukanlah Yudas, tetapi berbeda dengan si tante yang cantik tadi, dimana dia mengatakan bahwa Yesus juga tidak disalib, tetapi ada orang yang diserupakan. Nah orang yang diserupakan di situ katanya dia adalah Yudas Iskariot. Nah teman-teman semuanya, di sini ada dua pendapat yang berbeda ya. Saya kurang tahu Kainama menggunakan data yang mana atau referensi yang mana sehingga dia mengatakan atau mengambil satu kesimpulan bahwa orang yang diserupakan itu adalah bukan Yudas. Begitu juga dengan si tante yang cantik tadi. Saya juga kurang tahu data yang mana yang mereka gunakan atau referensi yang mana yang mereka pakai sehingga dia bisa mengambil satu kesimpulan bahwa orang yang diserupakan itu adalah Yudas Iskariot. Nah teman-teman semuanya, memang inilah yang terjadi jika kita tidak menggunakan data yang valid ya. Terjadi sebuah
kebingungan antara umat, ya. Artinya dalam hal ini tidak ada satupun jawaban yang benar menurut saya, ya. Karena kalau kita mengikuti kain nama, maka yang satu mengatakan bahwa oh bukan Yudas, begitu juga sebaliknya. Jadi inilah ya resikonya kalau kita kurang pemahaman, tidak mau belajar, dan kita tidak punya data yang valid dengan berbagai referensi, ya. Akhirnya kita hanya bisa menyimpulkan yang belum tentu itu adalah sebuah kebenaran. Nah, teman-teman semuanya, saya mau katakan bahwa Yesus memang benar-benar disalib, ya. Artinya dalam hal ini, kalau misalnya Alkitab kita tutup, apakah Yesus benar-benar disalib? Maka saya mau katakan bahwa memang Yesus benar-benar disalib. Sejarawan abad pertama, seorang Yahudi, Yosefus, dia mengatakan atau menulis di dalam bukunya sekitar tahun 37 sebelum Masehi sampai tahun ke-100 Masehi, dia mengatakan bahwa Yesus memang benar-benar disalib, dia bangkit, dia mati, ya. Dan bukan hanya Yesus, ya, kisah yang ditulis oleh Yosefus, tetapi dia juga menulis kisah Yohanes seperti Yakobus. Nah, artinya dalam hal ini, tanpa kita menggunakan referensi Alkitab pun, maka Yesus sudah pasti disalib. Nah, teman-teman semuanya, apa yang disampaikan oleh kedua orang ini sama sekali adalah sebuah kebohongan menurut saya. Dan mereka tidak punya data-data yang valid, atau mereka tidak punya sejarah historis yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalib. Terkecuali ada salah satu kitab setelah Injil diturunkan, ya. Teman-teman semuanya, kiranya video ini bisa memberkati kita semuanya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kaum Yahudi tidak berhasil membunuhnya. Mereka tidak pula berhasil menyalibnya. Ada orang lain yang diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa atau yang mereka anggap sebagai Yesus. Dialah Yudas Iskariot. Dialah Yehusa yang ditangkap tentara Yahudi yang membenci Nabi Isa. Kemudian mereka menyalib di tiang Golgota. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, pada tahun 324, tepatnya di sebuah kota di Nisea, ini adalah kota di bagian negara Turki yang sekarang sudah berubah namanya menjadi Istanbul. Pada tahun tersebut telah terjadi pertemuan para pendeta. Dan mereka semua para pendeta bersepakat bahwa Nabi Isa atau yang mereka sebut dengan Yesus adalah anak Tuhan. Padahal semua itu tidak disebutkan di dalam kitab suci Injil. Tidak ada di dalam wahyu Allah. Dalam pertemuan para pendeta ini, mereka merubah kalimat-kalimat yang ada di dalam kitab suci sesuai dengan hawa nafsu mereka sendiri, sesuai dengan kemauan mereka sendiri. Mereka kaum Yahudi ini tidak berhasil membunuh Nabi Isa atau Yesus. Jadi murid kalau ketemu guru cium jidatnya. Ini yang dilakukan Yudas kepada Yesus Kristus, yang lalu ada timbul pemikiran bahwa Yudas disalib. Yudas disalib. Tidak, Yudas tidak disalib. Yudas bukan pengganti, ada seseorang lain. Aduh, enteng kadang-kadang ya.